hilang. Nah, pertanyaan dia, nasib tanaman sama kompos itu gimana? Karena imbas semprotan yang hanya terhalang pagar tembok 1,5 meter. Enggak, kan sifatnya obat-obat kimia ini dia tidak menjadikan tanaman menjadi rusak ya, apalagi ini ya, itu tidak ada masalah. Kalau misalnya terpapar jarak 25 meter aja itu bermasalah, baru artinya ya tanduranmu itu tanduran organik. Tapi kalau dia terhalang tembok, namanya bahan kimia disemprotkan, ya arahnya ke depan aja, nggak mungkin dia seperti asap yang akan naik melompati tembok, tidak begitu. Nah, tapi ada side effect yang luar biasa nantinya pada saat petani konvensional ini memberikan aplikasi bahan kimia, hamanya ke situ semua, pasti mencari tempat perlindungan lain. Itu sudah sunatullahnya, sudah sifat alaminya seperti itu. Nah, artinya, kalau terjadi seperti itu, ya kita harus menguatkan vigor tanaman. Kocorin lagi, kuatin lagi, semprotin dengan minyak seri, minyak cengkeh, supaya hamanya tidak datang ke tanaman kita. Gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Kintiali. Dia beli media tanam di media tanam yang organik, Mas, tapi ada kutunya. Itu gimana ini ya? Gimana? Tanam apa namanya? Ada kutunya? Media tanamnya itu ono kutunya, Mas. Oh alah, tumo kok gurem lho, Mbak. Apa namanya? Itu dicampurkan abu dapur ya, abu dapur, dicampurin abu dapur, 1 abu 5 kompos yang ada kutunya itu, terus diangin-anginin, dia pergi dia. Nah, ini pertanyaan kedua tentang kutu yang tadi itu, Mas. Ini kan masalah teman-teman yang ikut telon hari ini kan dari kota-kota tuh, kalau nyari abu kan susah. Penggantinya apa, Mas? Apa ya? Iya, tunggu aja deh. Aku bingung nggak golek di kota itu. Sudah, gini saja, sudah dispray sama minyak seri sama minyak cengkeh. Spray 1 mili per liter ya, Mas? Minyak seri sama minyak cengkeh disemprotkan sambil diaduk-aduk, dan dia akan pergi. Itu kutu itu tidak merusak akar tanaman sebetulnya, tapi dia hidup karena dia dari campuran bahan medianya itu tidak terdekomposisi. Dia tidak menjadi patogen bagi tanaman sih sebetulnya itu. Tapi itu kan ini, Mas, sama kayak nyespray ini kan, nyespray apa sih namanya tuh, bulat gitu, 1 mili atau 2 mili? 1 mili aja itu pakai spray, pakai minyak cengkeh itu loh, Mbak. Minyak cengkeh sama minyak serai ya? Iya, minyak cengkeh, minyak serai. Syukur-syukur ada pine oil. Saya yakin kalau toko kimia pasti ada di sana. Nah itu. Pine oil Tokopedia banyak. Oke, oh iya, pine oil itu, aduh. Tapi jangan heran nanti tanamannya baunya karbol. Nah, dipikirnya dikasih karbol. Iya, emang baunya bau karbol. Aku juga pernah itu juga bau karbol. Terus pertanyaan berikutnya dari Mbak Alisa Putri. Kalau ulatnya ada di dalam buah gimana? Karena giginya masih mini langsung bosok. Ternyata di dalamnya itu ada bayi si ulat. Wah, ini laku ini. Lalat buah itu. Udah dikasih marigold. Iya sih, Mas. Gini. Hati-hati dengan tanaman refugia meletakkannya. Ada yang dia sebagai atraktan, pengundang, dan ada yang sebagai replan. Nah, kalau kita mau nanam, misalnya repelannya, tanaman kita di dekat dengan replan, nah, tanamannya selamat, tanaman utamanya. Tapi kalau jauh dengan tanaman repelan, ya dia akan datang gitu. Nah, marigold tidak mengendalikan lalat buah. Nah,
lalat buah ini termasuk rodo angel dibandingkan dengan serangga lainnya. Jadinya gimana kalau ada lalat buahnya? Ya dispray sama minyak serai, minyak cengkeh, itu sudah mampu. Nah, satu apa namanya, kalau tanaman kesayangan kita supaya aman. Nah, yang kedua, buahnya ini dispray sama kalsium sama boron supaya buahnya ini menjadi kulit buahnya menjadi tebal dan dia elastis, artinya tidak mudah disuntik oleh lalat buah. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Ayun. Kalau cabai terkena virus Gemini, wah itu harus dijawab itu mang. Sudah dijawab ya Ayun. Pengendaliannya itu cuma dicabut itu, bakar. Ya. Halo, ya. Terus selanjutnya ini dari siapa lagi nih? Foggingnya pakai apa? Ben, itu fogging pakai alat fogging, yaitu Mas Wanju juga bikin tuh. Aku kemarin baru dikasih, aku barter sama alat-alatnya sama ini, sama cat set kemarin. Nih, tak tunjukin alatnya ya. Nah, nih foggingnya seperti ini. Jadi kalau di Tokopedia ada mini fogging tuh masih 1,5 jutaan sih. Kalau kemarin ke Mbak Dwi saya nggak ngasih harga sih karena tuker sama apa itu Mbak? Ijol-ijolan. Tuker sama catur dari Yunani. Salma seneng ya, aku dikalahno ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kang Zulu. Namanya lucu banget. Bibit alpukat saya di polybag daunnya gosong dan makin banyak yang gosong. Teknik pencegahan pengobatannya bagaimana caranya? Saat ini saya kocor pakai trichoderma. Nah, gosongnya kenapa disik, Rek? Tadi Ayo, Mas. kayaknya tadi WA ya. Sorry, ada adan kayaknya suaranya kalau nggak jelas. Sorry ya, tapi tak jawab lah. Itu medianya yang salah, Mbak. Ada beliau ini pakai pindah tanam dari media satu ke media lain. Nah, satu ada kalau saya lihat itu bukan tunas daunnya, bukan tunas yang gosong. Jadi itu ada stressing tanaman. Dia stres itu karena untuk menjaga kadar air di sekitar perakaran tetap lengkap. Nah, itu stres, itu hanya stres. Nah, kalau di trichoderma ndak nolong, itu ndak ada jamur di situ, ndak ada penyakit. Nah, satu, yang kedua, selain stres akar, dia juga suhu. Ketika mindahnya ini kena pada posisi siang hari atau posisi panas. Nah, evaporasinya terlalu cepat, akhirnya stres. Nah, mindah bibit itu baiknya kalau pagi-pagi sekalian atau sore-sore sekalian. Betul. Nah, itu terus media tanam harus basah. Sebisa mungkin akar jangan putus. Angel tapi gak putus kalau tidak merusak polybag ya. Nah, itu kalau kita lakukan itu ternyata masih ada stres seperti itu, ya kita biarkan aja, biarkan rontok, nanti dia akan tunas baru, keluar baru dengan tumbuh yang bagus. Itu tidak kena penyakit, itu. Saya tahu tadi fotonya sudah di ini, Pak Zulfikar. Lingkungannya yang salah ya Mas? Iya, ada teknik sedikit yang salah aja. Nah, oke. Terus ini ada yang nanya, abu diganti kapur gamping bisa nggak? Nggak bisa, malah kebakar akarnya. Pakai zeolit bisa. Pakai zeolit, tadi beli dewa tadi bantu jawab, pakai zeolit bisa. Ya, zeolit itu kalau kalian susah nyarinya agak mahal kata Mas Wahyu, tapi rapopo. Jadi kalau kalian susah nyari zeolit ke toko ini, ke pet shop aja, cari pasir zeolit yang untuk pupnya kucing. Itu satu, tapi belinya harus buahnya sak gitu ya. Itu 20 kilo itu 36.000. 20 kilo 36.000. Murah lah. Ini pelarangan Mas.
1.800 kok neng kutha ya murah kok. Tapi lek petani iya bener. lek petani ku ora tak saranke, Mbak. Ya. Ya karena mahal, tapi kalau untuk di kota karena apa lahannya kecil, patut dicoba mungkin berbagi sama teman-teman lain gitu patungan belinya. Karena kan banyak banget itu. Kecuali punya kucing tuh sekalian baksonya kucing. Nggih. Nggih. Halo Mas Jim, woi Mas Jim, Mbak Jim, ini wong Jogja, tapi dia terdampar di Florida, nggak bisa pulang gara-gara corona. Oke. Mbak Jim nanya ini kalau pohon cabai rajin berbunga tapi rontok gak jadi buah itu kenapa ya? Bunganya sering rontok katanya, kering dan rontok. Defisiensi kalsium dan boron. Solusinya? Solusinya gini. Ini teman-teman bisa dicatat semua ya. Jadi kita buat kalsium boron alam secara apa namanya mandiri, do it yourself, DIY. Jadi untuk 10 liter air itu perlu kalsium, bisa dolomit itu MgCO3 atau paling bagus pakai kalsium karbonat CaCO3. Nah 10 liter itu CaCO3 itu dimasukkan 1 kilo, terus diaduk-aduk rata tuh, diaduk-aduk rata, setelah diaduk rata masukkan aerator akuarium. Nah, setelah masukin aerator akuarium diaerasi 2 jam. Aerasi 2 jam, setelahnya dimatikan aerator, diamkan sampai dia mengendap, sampai bening. Nah, setelah itu bisa disemprotkan. Tapi satu, kita ambil mau boron, itu yang kalsium ya, yang kalsium. Nah, yang boronnya sama 10 liter air, kasih boron 1 kilo. Itu beli aja di toko, di online shop ada itu. Namanya boron cap kuda atau borat atau apa itu ada kadar 48-50%. 1 kilo itu larutkan dengan air. Diaduk-aduk, setelahnya diaerasi sama 2 jam. Terus endapkan, ambil beningnya. Nah, kalau sudah bening, yang kalsium tadi bening, yang boron ini bening, ini dicampurkan, yang beningnya saja. Nah, setelahnya dosis per liter itu 25 mili sampai 50 mili tergantung tingkat kerontokan. Nah, itu biasanya kalau saya aturkan ke petani itu biasanya 1 gelas aqua, 2 gelas aqua per tangki. Itu enggak rontok itu, setelahnya enggak rontok. Dan buah itu bisa dilakukan, diaplikasikan rontok hilang, terus nanti dia pembesaran buah disemprot 3 kali, buahnya iso gede, bentet, bobot, terus apa namanya crunchy buahnya itu. Itu resep DIY-nya seperti itu. Ya, kalau ini teman-teman ya, boron itu kan di alaminya itu kan agak susah nyarinya. Setauku hanya di kemangi-kemangian ya, Mas? Ya, kemangi-kemangian itu pun kadarnya cuma 2% saja. Iya, kecil banget gitu, jadi agak susah. Ya. Saya sendiri pun kalau memang selama ini belum pernah sih defisiensi boron, tapi kalau masih diperlukan ya terpaksa harus pakai boron-boron yang sintetis. Ya, boron ini kan teman-teman yang cuman sedikit toh. Teman-teman yang takut ada ini kimia atau bukan, seperti yang dijelaskan sama Mas Wahyu bahwa semuanya itu adalah kimia sebetulnya, termasuk yang di tanaman itu kimia, tergantung itu sintetis apa tidak gitu. Dan seperti yang dibilang Mas Wahyu, tanaman itu nggak milih gitu, dia nggak mau aku mau merek yang ini aja dia lebih enak gitu, nggak ada gitu. Mereka ambil aja semua. Cuman yang kalau sintetis itu ketika di organik, ketika dites itu ada residu. Ini yang setahu saya ya, karena itu penggunaan sintetis itu harus benar-benar seminimal mungkin. Gitu, dan diaplikasikan itu sesuai dengan kebutuhan seminimal mungkin gitu, jangan sampai over gitu. Kalau over ketika di dalam alam itu tidak akan bisa
terurai dengan sempurna. Butuh waktu lama lah kalau terurai sempurnanya itu. Karena itu ketika ada lahan-lahan konversi dari konvensional ke organik, itu kan perlu waktu 3 tahun gitu untuk masa konversinya. Karena ya itu tadi, dia memberikan waktu untuk mikroba tanah itu mengurai semua residu itu. Begitu ya. Jadi jangan takut menggunakan sintetis, cuman ya itu harus tahu ukurannya. Nah ini yang PR kan? Betul. Gitu Mas, PR-nya kan itu? Iya. Jadi kalau kita mau aplikasi misalnya bahan-bahan sintetis, saya lebih menyarankan ke foliar feeding atau spray daun. Itu lebih lebih aman dibandingkan kita dengan tebar nutri, karena dia tidak terserap akar. Semua tanaman yang buahnya mengandung residu itu karena tanaman tersebut menyerap residu dari tanah melalui perakaran, dan itu akhirnya mengendap di buah, di daun, dan di seluruh bagian tanaman. Nah, sedangkan spray foliar feeding ini sifatnya hanya sebagai katalis. Dia tidak meninggalkan residu apapun meskipun kita aplikasikan contoh PPC, pupuk pelengkap cair, itu dia sifatnya hanya sebagai katalis. Ketika katalis ini sudah selesai, dia sudah selesai, sudah mendongkrak pertumbuhan tanaman, ya dia akan evaporasi bersamaan dengan penguapan air dari daun tersebut. Dia tidak akan mengendap. Beda apabila kita menggunakan pestisida ya. Di foliar feeding dia meresap. Apalagi teman-teman ini kan lagi buat perekat penembus pestisida. Nah, penembusnya inilah yang berbahaya. Penembusnya ini. Nah, itu karena dia nembus ke daun, akhirnya dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, itu yang akhirnya menjadi beresidu. Oke, ini kita masih ada waktu 20 menit. Kalau mau langsung nanya ke secara personal, monggo silakan dihidupkan ininya mikrofon, tapi satu-satu ya. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Ya mau tanduran nih. Halo. Assalamualaikum. Dulu ya. Mbak Dwi, izin aja Mbak Dwi. Gantian. Dulu, Mbak Filda sebentar lagi ya, matikan dulu Mbak Filda. Kang Juru dulu. Monggo Kang. Mbak Dwi, itu gini, memang pindahnya saya pada tidak politik kecil ke besar itu memang kondisinya siang, karena siang baru bisa lakukan ya. Agak siang lah, dan tidak terlalu jam betul. Kemudian sempat saya kocor air juga, Kemudian pada waktu ini kan saya tata emang di tempat agak panas karena nggak ada yup-yupan, memang nggak ada untuk naungi. Cuman itu akhirnya itu ada beberapa yang kosong padahal, kemudian setelah minggu makin banyak. Nah itu kan saya pikir kalau misalnya ini masalah kan semua kena gitu kan, semua kena. Ini tapi sebagian ini separuhnya itu. Cuman yang saya lihat ini baru di ujungnya itu masih semi, dia masih masih bisa semi. Cuma emangnya kan ini yang saya kan daun-daun yang udah kandung gede itu kosong. Tanaman apa nih sih ini Mas? Bibit, bukan Mbak. Rencana bukan tanam musim hujan depan itu ya. Itu memang kalau saya pindah tanam ya tadi biasanya di sore hari yang sudah teduh atau pagi sekali yang masih teduh, dan ketika setelah pindah tanam karena dia kondisinya stres ya Pak, karena habis pindah tanam bagaimanapun pasti stres, itu saya pindah ke tempat yang teduh. Nah itu keberhasilannya pasti 100% gitu. Nah itu untuk kalau untuk bibit ya. Nah kalau untuk nyetek biasanya kalau saya nyetek itu kan saya 50 cm yang 20 cm di dalam polybag. Nah itu semua daun saya rontokkan, saya potong semua. Kenapa ya? Untuk menghindari stres itu aja. Dan ketika dia nggak ada daun yang harus dikasih makan, si setekannya itu, dia akan memaksa untuk memperbaiki
sistem akarnya dulu. Jadi akarnya dia diperbaiki dulu. Bagaimanapun setelah dicabut dari polybag yang lama ke polybag yang baru, itu ada akar yang tersiksa itu. Makanya jangan polybag dipanasan. Gitu. Mas Wahyu, tambahan Mas Wahyu? Ya. Hilang Romi. Halo, ya. Oke. Itu kalau saya kasih ZPT menolong nggak Pak ya? Nggak nolong. Kan saya pikir, wah, ini Jangan. saya kasih rumah sama ZPT akhirnya. Jangan kasih ZPT, jangan diapa-apakan, biarkan rontok. Nanti setelah dia mulai keluar tunas baru dirangsang. Kalau sekarang cukup disirami saja. Betul. Oh, gimana? Siap. Biarin aja Pak, biarin sampai stresnya hilang dulu. Kalau dikasih nutrisi nggak akan nolong juga itu. Oh, siap. Soalnya ini rencana apa? Kalau saya tahan dulu di polybag itu 4 bulan dan mulai turun, saya pasang di Iya. Itu kalau kayak manusia itu kalau sakit disuruh makan juga nggak mau ya Pak. Nah, gitu. Itu saya soalnya nih, saya stresnya apa? Agak-agak trauma sama pengalaman yang kemarin. Jadi tahun 2019 saya buat, tahun 2020 musim-musim ini saya bisa nanam gitu kan. Rupanya karena sama kayak gitu kosong, pupuknya saya gedekan, tumbang semua Mbak. Tinggal 1/4 yang dia ditanam, selebihnya tumbang. Sekarang ngalam kayak gini redek lagi ya, masa mundur lagi nanamnya gitu. Ya tadi Pak, waktu dipindahkan aja Pak, pindahkan tempat-tempat yang agak redup gitu, jangan terlalu panas. Kasih paranet atasnya. Yes, paranet, bener. Kasih paranet aja. Betul. Kalau nggak ada tempat yang teduh, kasih paranet. Oke, Mbak Filda, monggo. Iya, udah. Matur sangat. Jadi saya kan baru nanam nih, cabai sama tomat. Kita 3 bulan sih, baru belajar nanam gitu. Kondisi tempat nanamnya itu saya di lantai 2. Jadi full sultan, terus lahannya kecil 2x3, dan nanamnya sumurnya full di polybag. Ya, terus semingguan terakhir ini awalnya saya merhatiin terutama di daun tomat itu mulai agak kuning, lama-lama itu menghitam juga. Terus karena nggak ngerti kan awalnya dikira kepanasan aja nih, kayaknya nggak apa-apa deh. Jadi aku biarin. Nah lama-lama kok nular ke teman-temannya, ikut ngehitam. Terus yang awalnya di bawah jadi pada naik gitu. Pitok tora kayaknya itu. Dan daun-daun cabenya pun juga